time is gonna come. Your time is gonna come. It's up to you to reach out to be that friend who comes along. Your day is gonna come. When you make a friend, you make a difference. Your day is gonna come. Friendship. Pass it on. A message from the Foundation for a Better Life. Iya, mungkin itu yang satu tadi anak introvert ya, tapi begitu dia bertemu juga temannya yang diajak, akhirnya dia juga bisa tetap bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya. Jadi ketika tadi kan dari bayi juga kita bisa lihat ini karakter aslinya, ini introvert, ini extrovert. Lalu apakah itu terus begitu sampai besar yang berkembang menjadi sesuatu yang begitu kental atau ada pengaruh-pengaruh lainnya, Ayah? Manusia itu dibentuk oleh dua sumber. Yang pertama itu genetika. Jadi ada faktor turunan atau bawaan lahir. Yang kedua itu lingkungan. Jadi kalau misalnya dia terlahir sebagai introvert, ya terlahir introvert, kemudian perkembangannya itu tergantung lingkungannya. Gitu. Nature-nya. Ya tergantung nature. Nurture ya. Ya. Pengasuhan, betul, lingkungan. betul. Jadi kalau misalnya pengasuhannya atau orang-orang di dekatnya itu introvert juga, maka introvertnya akan makin kuat. Makin kental ya. Kira-kira seperti itu. Makin membosankan gitu ya. Nah terus kalau misalnya ternyata dia terlahir introvert, tapi lingkungannya adalah extrovert, maka dia akan menjadi lebih cair. Lebih cair. Ada pengaruh ini. Ya lebih bisa tersenyum, kemudian lebih bisa diajak bercanda gitu kan. Ada orang yang diajak bercanda malah marah gitu. Iya betul, selalu serius gitu ya. Iya, Baik, kita angkat telepon dulu Ayah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Ibu Mumtaz ya. Ayah, aku mau tanya. Ibu dari mana, di mana Bu? Aku di Jakarta. Ibu siapa? Mumtaz. Oh, Ibu Mumtaz, ya. Iya, silakan Ibu. Silakan. Ayah, aku mau tanya gini, anakku kan baru 4,5 tahun. Iya. Nah, ayahnya itu sih memang bukan tipikal orang yang ekstrovert banget gitu. Ya. Jadi bisa dibilang kalau orang IT kan kayak agak-agak introvert. Iya. Lebih senangnya yang baca buku seperti Iya. itu, bukan untuk yang bergaul. Nah, Iya. anak saya ini yang pertama 4,5 tahun itu dia memang laki-laki ya, tapi dia kok cenderungnya agak telaten, Iya. terus dia mau ya tidak seperti anak laki-laki yang petakilan gitu-gitu kan. Iya, iya. Nah, saya ini kan orangnya kan bergaul, bisa dibilang extrovert gitu, tapi nggak terlalu yang parah banget gitu, Iya, tapi saya iya. bisa bergaul gini-gini. Nah, ketika misalnya ada ayahnya di rumah, itu kan ayahnya sangat amat kayak protektif gitu ya. Jadi kalau saya kan agak-agak membiarkan misalnya dia bergaul dengan teman-temannya atau apa. Kalau tapi ayahnya itu cenderung harus selalu diawasi. Iya, oke. Gitu. Nah, apakah pola pengasuhan seperti itu akan menjadikan dia introvert, sedangkan maksudnya saya kan orang nyantai gitu. Itu gimana tuh Ayah? Takutnya nanti malah ada bentrokan antara pengasuhan saya dengan pengasuhan suami. Baik. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya Ayah. Terima kasih kembali Selamat Ibu Mumtaz. malam. Ya, Ini pertanyaan menarik nih, karena biasanya memang suami istri itu kalau suaminya introvert, dapat istrinya extrovert gitu kan? Itulah keadilan alam. Jadi kalau seandainya meritnya nggak dijodohin, Iya. dengan catatan nggak dijodohin, biasanya selalu begitu. Istri ekstrovert akan dapat suami introvert dan sebaliknya. Kenapa begitu? Karena kita punya alam bawah sadar nih. Kayak saya seorang ekstrovert, seorang ekstrovert. Itu pada saat nyari pasangan itu pengen cari yang diem, nggak tahu kenapa. Alam bawah sadarnya begitu. Dulunya ngomong, siapa yang dengerin? itu mungkin problem utamanya kan gitu. Dan sebaliknya. Jadi yang pertama Bu, kita perlu tanamkan adalah bahwa tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, dia introvert gitu, kesannya introvert salah, kesannya gitu. Jelek, itu sebenarnya tidak benar gitu. Hanya begini yang terjadi. Pada saat kita bilang, dia sih introvert, pasti yang bilang ekstrovert. Itu karena beda banget sama dia. Beda gitu. banget gitu. Iya. Karena waktu dia bilang begitu, alat ukurnya adalah dia. Iya. Nah, kalau ada orang bilang, dia tuh maaf ya, keganjenan gitu misalnya, ekstrovert kan gayanya gitu kan, itu pasti yang bilang introvert gitu. Jadi nggak ada yang salah dari keduanya, hanya masalahnya adalah kita harus ingat, jangan jadikan alat ukurnya diri kita. Gitu. Kita harus bisa melihat dari dua sisi, dari sisi suami, dari sisi istri. Orang introvert memang selalu orientasinya aman, selamat, hemat begitu. Jadi ini akan menjadi rem buat kita yang ekstrovert.
Buat saya yang ekstrovert Bagus juga ya, ada bagus sisi juga. positifnya, Iya. ya. Kalau orang ekstrovert bawa uang di dompet itu selalu habis. Makanya saya nggak pernah bawa banyak, itu sebabnya itu. Begitu ya. Diisi berapapun habis aja gitu, sisanya tinggal dikit gitu. Kayaknya enteng ngeluarin uang gitu. Nggak mikir ya hari ini gitu. Iya, hari ini besok gitu. Iya. Nah, tapi karena networknya banyak, orang ekstrovert itu rata-rata memang uangnya selalu datang lagi gitu. Oke. Nah, balik lagi ke sana, Bu. Jadi sebenarnya yang penting adalah negosiasi. Negosiasi antara suami dan istri yang papa inginkan apa sih? Iya. Gitu. Yang mama inginkan apa? Misalnya yang mama inginkan dia bisa bergaul, yang Iya. papa inginkan takut pergaulannya salah. Kan lebih jelas tuh ya. Iya. Lebih jelas daripada nanti kita bertengkar dan sebagainya. Jadi lebih baik kita bicarakan. Nah, kemudian kita ambil titik temunya. Oke, kalau begitu dia boleh bergaul tapi pilih-pilih teman. Jadi jatuhnya di solusi nih. Iya. Gitu. Karena yang satu ngerem, yang satu ngegas. Pasti begitu caranya. Kalau nggak komunikasi tarik-tarikan tuh ya, malah bingung anaknya nanti. Bingung anaknya, betul. Jadi kalau misalnya kita udah ada komunikasi yang baik, itu jatuhnya bagus sekali, kayak kita nyetir mobil. Jadi kita tahu kapan ngegas, Kapan ngerem? kapan ngerem. Begitu. Jadi kira-kira. gitu ya, komunikasi antara orang tua itu juga sangat penting sekali. Aduh, semakin menarik ya pembahasan kita. Itu salah satu adalah bagaimana cara menyikapinya ya. Kalau orang tuanya juga punya karakter yang berbeda. Nah, sekarang untuk masing-masing anak introvert maupun yang ekstrovert, bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan apa? Potensi terbaik ya, bisa Kira-kira mencapai seperti itu. terbaik dari apa yang mereka inginkan. Kita akan kembali lagi tetap di Motivatalk dan ingat ya, masih ada satu hadiah untuk Anda penanya yang kami anggap terbaik. Setelah ini.